Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang miologi atau otot. Miologi berasal dari dua kata yaitu mio dan logi. Mio yang artinya otot dan logi yang artinya ilmu pengetahuan. Miologi ialah ilmu yang mempelajari tentang otot. Miologi merupakan sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Otot diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Otot menyebabkan pergerakan suatu organisme maupun pergerakan dari organ dalam organisme tersebut. Komposisi kimia otot yaitu 75% air, 20% protein, dan 5 mineral dan garam-garam bukan organik. Jaringan otot. Jaringan otot merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Jaringan otot terdiri atas susunan sel-sel yang panjang tanpa komponen lain. Terdapat 3 jenis otot. Yang pertama, otot polos yang merupakan bagian kontraksil dinding alat jeroan. Yang kedua yaitu otot rangka yang melekat pada tubuh. Yang ketiga yaitu otot jantung yang merupakan dinding jantung. Yang pertama yaitu otot polos. Otot ini disusun serabut-serabut otot polos yang intinya terdapat di tengah-tengah. Serabut-serabut ototnya tidak mempunyai garis-garis melintang, maka oleh sebab itu otot ini disebut otot polos. Jenis otot ini dapat ditemukan pada dinding berongga seperti kandung kemih dan uterus, serta pada dinding tuba seperti pada sistem respiratorik, sistem pencernaan, sistem reproduksi, sistem urinarius, dan sistem sirkulasi darah. Otot polos juga merupakan otot tidak berlurik dan involunter. Kerja otot ini diatur oleh susunan saraf otonom, artinya tidak dapat diatur oleh kemauan kita. Kontraksinya secara otomatis dan lebih lambat dari otot lurik. Otot polos memiliki bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama yaitu membran plasma. Membran plasma pada otot sering disebut sarkolema. Dengan mikroskop cahaya kurang jelas, tetapi dengan mikroskop elektron tampak selaput ganda, yaitu selaput luar dan selaput dalam. Yang kedua, sitoplasma. Sering disebut sarkoplasma. Sarkoplasma bersifat eosinofilik yang mengandung argonoid dan paraplasma. Yang ketiga yaitu bagian inti, berbentuk lonjong memanjang dengan ujung tumpul, bergelombang pada saat terjadi kontraksi. Yang kedua yaitu otot jantung. Karakteristik otot ini hanya terdapat pada jantung. Otot jantung mempunyai sifat bekerja terus-menerus setiap saat tanpa henti. Tapi otot jantung juga mempunyai masa istirahat, yaitu setiap kali berdenyut. Struktur mikroskopis otot jantung mirip dengan otot skelet. Kerja otot jantung tidak bisa dikendalikan oleh kemauan kita, tetapi bekerja sesuai dengan gerak jantung. Jadi otot jantung menurut bentuknya seperti otot lurik, dan dari proses kerjanya seperti otot polos. Oleh karena itu, disebut juga otot spesial. Yang ketiga yaitu otot lurik. Otot rangka merupakan otot lurik atau otot volunteer dan melekat pada rangka. Karakteristik otot rangka sebagai berikut, yaitu serabut otot sangat panjang sampai 30 cm, berbentuk silindris dengan lebar berkisar antara 10 mikron sampai 100 mikron.
Setiap serabut memiliki banyak inti yang tersusun di bagian perifer. Kontraksinya sangat cepat dan kuat. Ciri-ciri otot lurik. Yang pertama yaitu tampak adanya garis-garis melintang yang tersusun seperti daerah gelap dan terang secara berselang-seling. Yang kedua yaitu mempunyai banyak inti sel. Yang ketiga yaitu bekerja di bawah kesadaran, artinya menurut perintah otak. Oleh karena itu, otot lurik disebut sebagai otot sadar. Yang keempat yaitu terdapat pada otot paha, otot betis, dan otot dada. Fungsi utama sistem otot yaitu 1. Mobilitas, 2. Stabilitas, 3. Postur tubuh, 4. Sirkulasi, 5. Respirasi, 6. Pencernaan, 7. Buang air kecil, 8. Melahirkan. Mobilitas seperti berjalan, berlari, dan berenang, dan juga seperti menulis, membaca, dan ekspresi wajah. Yang kedua, stabilitas seperti otot-otot di perut, punggung, dan panggul. Otot ini tersebut menstabilkan tubuh, membantu dan tugas-tugasnya seperti mengangkat tubuh. Yang ketiga, postur tubuh. Postur tubuh yang baik tergantung pada otot yang kuat dan lentur. Otot-otot yang kaku, lemah, dan tegang berkontribusi pada postur tubuh yang buruk dan ketidaksejajaran tubuh. Yang keempat yaitu sirkulasi. Sirkulasi seperti otot jantung adalah otot yang memompa darah ke seluruh tubuh. Gerakan jantung berada di luar kendali sadar dan berkontraksi secara otomatis ketika dirangsang oleh sinyal listrik. Kelima yaitu respirasi. Respirasi atau pernapasan melibatkan penggunaan otot diafragma. Diafragma adalah otot berbentuk kuba yang terletak di bawah paru-paru. Yang keenam yaitu pencernaan. Sistem otot memungkinkan untuk bergerak dalam tubuh, misalnya selama pencernaan atau buang air kecil. Ketujuh yaitu buang air kecil. Sistem kemih terdiri dari otot polos dan rangka. Kedelapan yaitu melahirkan. Otot-otot halus di rahim mengembang dan berkontraksi saat melahirkan. Gerakan-gerakan ini mendorong bayi melalui vagina. Otot-otot dasar panggul membantu memandu kepala bayi ke jalan lahir.